Soleh. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Jimat resmi Istana FM Bojonegoro. Jangan lupa juga like, subscribe, komen, share, dan klik tombol lonceng agar bisa mengikuti cerita-cerita misteri terbaru kita. Salam Jimates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbah Jo Jimat. Ayo dukung terus channel resminya Jimat di Radio Istana FM Bojonegoro dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua Jimates. Oke, salam sehat dari Mbah Jo Jimat untuk semua Jimates Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tim Jimat punya cerita misteri Kampung Pengantin seri ketiga oleh Ilma Nura. Melanjutkan episode yang kedua, yang mana kemarin diceritakan Malik telah dihantui oleh sosok Yani. Sementara itu Wak Qadir berkali-kali menceramai Malik usai pemuda itu menceritakan teror yang dialaminya semalam. Sedang Malik berusaha terus mendesak agar uaknya jujur ada apa dengan kampung ini dan Malik. Seolah cerita sebelumnya masih belum ada apa-apanya dengan rahasia Wak Qadir dan sang nenek. Malik pun berjalan-jalan di sekitaran kampung, lalu ia berpikir sejenak. Seharian ini ia belum bertemu dengan Yani lagi. Kata warga, Yani biasanya keliling kampung, atau mungkin Yani sedang di jembatan yang menjadi awal mereka bertemu. Gegas Malik pun berinisiatif pergi ke sana. Sayangnya wanita gila itu tak ada di sana. Malik merasa heran, ada sesuatu yang salah, dan ia pun kembali lagi ke kampung mendatangi rumah Yani yang ternyata sepi juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Teriak Malik sampai beberapa kali, namun tak ada jawaban. Rumah ini benar-benar sepi. Malik jadi teringat cerita Wak Qadir tentang keluarga Pak Rojak yang berusaha menjadi berantakan usai kejadian setahun lalu. Akhirnya Malik menyerah. Ia memutuskan pulang. Namun saat hendak melangkah keluar pagar besi rumah itu, dari dalam terdengar suara perempuan berteriak histeris. Sepertinya itu Yani. Komam Malik seraya berlari ke arah pintu dan mendobraknya yang ternyata tak terkunci. Malik kelingukan mencari asal suara. Tidak. Suara perempuan itu terdengar lagi dari kamar pojok dekat tangga. Jelas itu kamar Yani. Malik pun mendekat. Yan, itu kamu bukan? Yan, itu kamu bukan? Malik mencoba memancing Yani, walaupun kecil kemungkinan Yani merespon Malik. Tolong aku, tolong aku. Pakik suara itu membuat Malik terkaget. Perempuan di dalam merespon. Itu artinya bukan Yani walaupun suaranya mirip. Hanya saja kondisi Yani yang seperti itu tak mungkin merespon pertanyaan Malik. Atau mungkin Yani sudah sembuh. Kamu Yani? Iya, tolong aku. Malik kembali terkejut. Akhirnya daripada menyimpan rasa penasaran, Malik mendobrak pintu itu. Beruntung dobrakannya berhasil dalam 2 kali terjangan.
Astagfirullah, Yani, sedang apa kamu? Tubuh Yani tergantung. Kakinya sudah jinjit dari tepian tempat tidur. Lehernya terlilit tali. Dan jika Malik telat, maka Yani pasti sudah mati tergantung seperti mendiang suaminya dulu. Malik lantas memegangi bagian kaki agar Yani bisa menapak. Namun tiba-tiba wanita itu menendang wajah Malik sampai pemuda itu terhuyung. Ketika wajah perempuan itu ditatapnya, Yani berubah. Wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Rambutnya yang dipenuhi melati busuk kini menjadi lebih panjang dan gimbal, lalu tertawa ngiki. Malik sayang, akhirnya kau datang juga. Bertahun-tahun aku menunggu kau balik ke kampung ini, membuatku haus akan darah. Malik benar-benar terkejut. Yani berubah menjadi sosok makhluk aneh. Siapa kamu? Malik tergagap. Aku pengantinmu, Malik. Kau tak rindu padaku? Nada bicaranya berubah lirih. Tubuh itu melayang dengan tali yang masih terlilit, lalu mendekat ke arah Malik yang sudah bergetar hebat. Hingga jarak wajah mereka tinggal beberapa inci. Embusan dari mulut wanita setan itu saja tercium oleh indera penciuman Malik. Bau busuk. Terus Yani kemana? Cih, untuk apa kau mencari wanita gila itu? Jawabnya sinis. Suaranya berubah parau seperti orang tercekik tapi menyeramkan. Kau ini setan tapi kepo. Harusnya kau cari aku, Malik. Bukannya kau ingin tahu rahasia kampung ini dan hubungannya dengan kau apa? Maksudmu apa? Kau benar ingin tahu? Malik mengangguk cepat. Penuhi dulu persyaratanku. Apa itu? Kawini aku, Malik. Maka seluruh rahasia itu akan kau ketahui dalam sekejap saja. Mata Malik terbelalak. Tak pernah terpikir ia akan mengawini sosok makhluk aneh dan busuk seperti wanita ini. Tapi siapa dulu kamu sebenarnya? Sebelum menjawab, wanita itu melayang kembali. Kali ini dilepasnya tali yang terlilit di lehernya, lalu duduk di tepian ranjang. Perlahan wujud mengerikan itu berubah menjadi sosok yang cantik jelita. Perempuan itu memakai pakaian pengantin khas Jawa, wanita Jawa. Rambutnya disanggul dan bunga melati yang semula busuk kini segar kembali, sampai harumnya membuat Malik terlena dan terpesona karena cantiknya. Namaku Raden Sekarsari. Untuk kesekian kalinya Malik terkejut. Bukannya nama itu nama kampung ini? Maka dari itu, Malik, kawini aku, Malik. Maka kau akan tahu semuanya. Mendadak tubuh Malik kaku. Pundaknya merinding. Debar jantungnya makin menggila. Wanita itu melayang meraba seluruh tubuh Malik. Ia bingung. Sepertinya setan wanita ini mencoba menggodanya. Sial, umpat Malik dalam hati karena mulutnya pun terkatup rapat. Lalu detik demi detik tubuh Malik yang kaku seolah lunglai, luruh dan melayang terbang di bawah setan wanita itu ke atas ranjang. Dibelainya wajah Malik yang memang tampan. Pemuda 23 tahun itu terengah, merasakan sentuhan demi sentuhan wanita setan itu. Pikiran Malik kalut, antara tergoda dan ingin tetap sadar. Tubuhnya menggelinjang, ingin berontak tapi juga ada rasa nikmat. Sekarsari menjadi lebih gila. Tubuhnya menindih tubuh Malik, ditatapnya dengan tatapan binar. Mari, Malik sayang. Setelah kita kawin, kau akan tahu semuanya. Bisiknya di telinga Malik. Tubuh Malik menggelinjang kembali. Mati-matian dalam hatinya berteriak berontak. Ya Allah, tolong hambamu ya Allah. Mata Malik pun tertutup dan mencoba berteriak. Allahu Akbar. Malik berhasil. Ia bebas dari kungkungan si setan wanita. Sedang setan wanita itu terhuyung.
Wujudnya pun berubah menjadi lebih mengerikan. Kulitnya keriput dengan rambut gimbal yang warnanya putih semua. Bahkan ukuran tubuhnya kini menjadi lebih besar. Suaranya mengeram hebat. Malik blingsatan mencari jalan keluar. Semua pintu terkunci di luar. Ya Allah, aku berdosa, tapi tolong hambamu ini. Jauhkan hamba dari setan wanita gila ini, ya Allah. Teriaknya kembali diikutin melafalkan ayat kursi. Walaupun belepotan tetapi ia meneguhkan keyakinan dalam hati. Lantas setan wanita itu blingsatan. Ada kepulan asap dari kepalanya. Awas kau Malik. Ini hanya permulaan. Aku akan terus mengejarmu Malik. Makhluk itu hilang bak asap, tapi tawanya masih menggema di ruangan itu. Bergegas Malik berlari ke pintu yang sudah terbuka lebar. Bersamaan makhluk itu hilang, ia keluar dan mendapati Yani tengah berdiri celingukan di depan pagar rumahnya. Ketika melihat Malik, Yani berteriak heboh. Mas Karyo, Mas Karyo. Sementara itu di kota Surabaya, Nenek Suri beringsut dari atas tempat tidur. Ia terkejut melihat bayangan yang lewat depan jendelanya di luar. Kebetulan hujan dan badai tengah garang-garangnya menyelimuti kota. Dengan tubuh bergetar, Suri berlari keluar kamar, hendak mengambil segelas air putih di dapur untuk menetralkan debar. Kemudian lampu dapur yang cahaya temaram tiba-tiba berkedip. Ia kaget, membuat gelas yang Suri pegang terjatuh, lalu mundur menabrak beberapa perabotan rumah. Sesuatu berjalan cepat lagi di belakang Suri. Wanita itu menengok cepat tapi tak ada sesuatu pun di sana, hanya gelapnya ruang tengah. Malik, Umamnya mengingat nama sang cucu. Bertahun-tahun ia sudah tak berasa hawa negatif lagi seperti ini. Tetapi kenapa kini ia merasa ada sosok yang sering mengawasinya? Suara tertawa, menangis atau bertengkar menjadi lebih sering ia dengar di ruang atas, tepatnya di kamar Malik. Apa Malik tidak melakukan kesalahan di sana? Suasana mencekam kembali mendekap Suri tatkala pintu dapur tertutup keras. Cepat-cepat Suri berlari ke arah pintu. Ia menggerak-gerakkan engsel pintu tapi tak kunjung terbuka, seolah ada yang menguncinya dari luar. Wanita tua itu makin panik ditambah jendela kamar terbuka paksa. Kain korden melambai-lambai tertiup angin kencang. Belum lagi hujan deras dan petir menambah kengerian Suri saat ini. aku tahu kamu ada di sini, wanita iblis. Mau apa kamu mendatangiku? Teriak Suri menantang sosok yang ia sudah ketahui siapa. Makhluk itu tak menampakkan diri, hanya bayangan besar dari tembok di pojok dapur. Aku hanya ingin bermain denganmu, Suri. Tak rindukah kau padaku ini? Berpuluh tahun kita tak bermain. Ayo Suri, main denganku. Suara itu menggema. Suri menutup telinganya. Pergi sana, wanita jalang. Bakti Suri, sesuatu yang tajam mencakar pipinya. Ia pun meringis kesakitan.
Kau yang wanita jalang, Suri. Lagi, wanita itu murka sampai menyerang Suri beberapa kali dengan cakarannya. Tubuh dan wajah wanita tua itu sudah bersimbah darah. Suri tergeletak lemas di lantai, sedang wanita itu tertawa puas melihat keadaan Suri. Lihat kau saat ini, kau sungguh tak berdaya. Mana perempuan tangguh yang dulu itu? Hah? Bentak makhluk tersebut yang kini sudah menampakkan diri dengan wujud perempuan cantik jelita, memakai pakaian pengantin. Dia Sekar Sari. Sekar? Ucap Suri terkaget. Tangannya memegangi luka di bagian pipi seraya mundur dan bersender, kerak piring di belakangnya. Matanya masih membelalak tak percaya. Iya, ini aku Sekar, Sur. Aku senang kau mengingatku. Mau apa kamu? Sudah aku beritahu kamu, jika aku hanya ingin bermain, menjenguk teman lamaku ini. Mau apa kamu sebenarnya, Sekar? Sekar berjalan ke arah Suri. Ia berjongkok lalu menarik rambut Suri kencang dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi nenek keriput dengan mata merah menyala. Bibirnya mengeluarkan darah dan aroma busuk. Suri pun hendak menutup hidung tapi ditahan oleh makhluk itu. Aku hanya akan mengambil nyawa keluargamu satu persatu, sampai akhirnya aku mengambil nyawamu. Dasar laknat, jauhi keluargaku, Jalang. Kepala Suri pun dibentur-benturkan ke lantai. Suri lantas mengerang kesakitan. Ups, maaf Suri. Kau sih terlalu kasar jika bicara. Tak pernah berubah dari dulu. Jangan kau sentuh anak dan cucuku, Sekar. Ucap Suri terbata dengan tubuh telungkup di lantai. Ia sudah tak berdaya hingga akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Sementara makhluk itu tertawa puas sembari menghilang. Apa, Bi? Lalu keadaan ibu bagaimana sekarang? Alhamdulillah sudah siuman, Pak. Kata ibu, bapak lekas ke sini. Ada yang mau dibicarain. Baik, saya nanti ke sana dengan Malik. Jangan, Pak. Kalau bisa, Malik jangan sampai tahu ibu sakit. Kenapa? Nanti saja. Kata ibu di sini dibicarakannya. Ya sudah, nanti saya segera ke sana. Sambungan telepon terputus. Wak Kodir kalang kabut mendengar sang ibu jatuh sakit walaupun pembantunya tak memberitahukan sakit kenapa. Ia penasaran dengan apa yang ingin ibunya katakan, terlebih Suri meminta agar Malik tak ikut bersama Kodir. Bukankah Suri sudah lama tak bertemu Malik, lantas kenapa ibunya menyuruh datang sendirian? Tak ingin menumpuk rasa penasaran, ia bergegas siap-siap. Namun Kodir melihat Malik buru-buru keluar rumah. Malik, mau kemana kamu? Bukankah kamu kapok dikejar-kejar terus Yani? Wak, ya Malik ada urusan aja di luar, Wak. Urusan apa? Malik tampak berpikir walau akhirnya menggeleng dan pergi. Semalaman Malik sebenarnya gusar. Ia ingin bercerita tentang sosok Sekar yang kemarin mendatangi di rumah Pak Rojak. Namun urung, takut Waknya akan marah lagi dan benar-benar mengusir dia dari kampung Sekar Sari. Akhirnya pagi ini ia bergegas untuk mencari Yani lagi. Ada yang ingin ia tanyakan. Walaupun memang sulit jika mengajak bicara wanita gila, akan tetapi dari gusarnya semalaman ia mendapat ide untuk membujuk Yani buka mulut. Ia akan mengaku sebagai karyonya. Ya, walau ia agak bermanis manja dengan sosok Yani.
Sedang Qadir tampak curiga dengan tingkah Malik usai kemarin. Dia menjadi lebih pendiam. Dia tidak pernah bertanya lagi mengenai rahasia kampung ini dan tragedi bunuh dirinya Karyo. Apa pemuda itu sudah benar-benar tak peduli lagi atau ada yang tengah ia sembunyikan darinya? Tapi mana mungkin. Lebih baik Wak Qadir cepat menemui sang ibu, karena sepertinya urusan dengan ibunya yang lebih penting dari Malik. Mengenai Malik bisa kapan saja ia tanyakan. Sementara itu Malik kembali ke kediaman Rojak dan Yani. Kali ini rumahnya tampak lebih bersih dan rapi, dan juga terlihat sosok Rojak tengah duduk di kursi depan, yaitu dengan koran di tangannya. Wajahnya yang mulai menua dan rambut sudah penuh uban itu tengah serius membaca koran tersebut, yang akhirnya sadar ada sosok tengah berdiri di depan pagar. Rojak berdiri dan menghampiri Malik. "Dapa kamu kesini lagi? Tiap hari saya lihat kamu sering berdua dengan Yani, kamu pacarnya?" Pertanyaan itu membuat tenggorokan Malik seakan tersedak. "Maaf Pak, saya hanya temannya. Saya kesini mau ketemu Yani." "Tidak bisa," Rojak menolak. Wajahnya berubah keras. "Lagi pula sekarang saya tahu kamu keponakan si Qadir kan?" "Iya Pak, tapi kenapa saya tidak boleh bertemu Yani?" "Yani tidak ada di sini. Ya sudah saya kirim ke RSJ. Kerjanya cuma keluyuran gak jelas bikin warga kampung ketakutan saja." "Apa?" Malik memekik. Ia kecewa sekaligus kasihan juga pada wanita itu. Namun bagaimanapun Rojak adalah ayahnya. Ia memilih hak atas Yani yang mau dikirim kemana saja asal niatnya memang baik. "Kenapa?" "Tidak ada apa-apa Pak, kasihan saja dia Pak. Apa enggak bikin dia makin tertekan di sana?" "Sudahlah, kamu ini siapa? Berani-beraninya menasihati saya. Pergi sana." Akhirnya Malik hanya diusir. Rencananya gagal. Namun ada sesuatu juga yang mengganjal di hati Malik sejak kemarin. Kenapa sosok Sekar ada di rumah Rojak dan berubah wujud menjadi Yani? Lalu anehnya juga, mengapa Sekar menjebak Malik kemarin harus dengan adegan seperti suami Yani mengikuti meninggal gantung diri? "Pak." Saat Rojak hendak masuk lagi ke rumahnya, Malik memanggil pria tua itu berbalik arah. "Ada apa lagi?" "Mas Karyo meninggal bunuh diri atau dibunuh?" Mata Rojak terbuka lebar. Ia kaget mendapat pertanyaan seperti itu. Yang jelas kasusnya sudah setahun lalu. "Lancang sekali kamu, ingin menjadi detektif. Silakan saja bongkar kasus ini kalau kamu bisa." "Saya kan tanya Pak, Mas Karyo meninggal bunuh diri apa dibunuh?" "Pergi kamu, anak kurang ajar!" teriak Rojak sambil mengebrak pagar besinya membuat Malik terlonjak. Kemudian Rojak berlalu tak menanggapi lagi Malik yang masih ingin terus mengajukan pertanyaan. Sementara itu di kediaman Mbah Suri, Qadir masuk dengan gelisah. Ia menuju kamar Suri berada. Dilihatnya wanita tua itu terbaring lemah di atas tempat tidur dengan beberapa perban. Suri bersikeras tak ingin dirawat di rumah sakit. Ia terpaksa pulang dan dirawat di rumah oleh pengasuhnya. "Ibu," Qadir memeluk Suri. "Qadir, "Kenapa ibu bisa begini ya Allah?" dia datang lagi, Qadir. Dia kembali." "Dia siapa ibu?" "Sekar, Qadir. Dia datangi ibu lagi." Suri mulai terisak dan Qadir hanya terdiam. "Sekar kembali?" "Iya, bagaimana ini? Dia meminta balasan dari kita. Ibu pun diserang olehnya. Jimat yang dikasih Ki Jabrik pun sudah tidak mempan. Kekuatan Sekar lebih kuat sekarang, dan dia tengah mengincar kalian, terutama Malik." "Sebenarnya kemarin malam pun Malik sudah didatangi wanita itu. Ia memberi pesan lewat cermin. Berusaha keras aku bilang padanya jika Malik hanya halusinasi. Tapi kurasa itu memang ulah Sekar.
Dan sekarang aku belum mendengar lagi dari Malik jika ia dihantui lagi Sekar. Hanya saja Malik jadi lebih pendiam. Aku takut ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sebenarnya kemarin malam pun Malik sudah didatangi wanita itu. Sebenarnya kemarin malam pun Malik sudah didatangi wanita itu. Ia memberi pesan lewat cermin. Berusaha keras aku bilang padanya jika Malik hanya halusinasi. Tapi kurasa itu memang ulah Sekar. Dan sekarang aku belum mendengar lagi dari Malik jika ia dihantui lagi Sekar. Hanya saja Malik jadi lebih pendiam. Aku takut ada sesuatu yang dia sembunyikan, Ibu. Sudahlah Bu, enggak apa-apa. Mungkin semuanya harus terkuak ketika Malik sudah dewasa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Misteri Kampung Pengantin episode selanjutnya. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam misteri. Au.